Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berterima kasih. Baru saja kita dimudahkan oleh Allah untuk menyelenggarakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ini indikasi jazakallah khairan. Ini indikasi bahwa nanti di padang mahsyar ketika Allah memerintahkan manusia sujud, semoga kita semua dimudahkan untuk sujud. Karena di surah Al-Qalam, kalau nggak salah ayat 42 atau 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Hari di mana betis disingkat, ya, dibuka, yaitu pada padang mahsyar nanti, manusia disuruh sujud oleh Allah, fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Kalau kita lihat tafsir, tulang punggungnya itu, Pak, Allah jadikan nggak ada sendinya, kayak hasta begini, tegak. Siapa mereka? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka yang ketika Allah suruh sujud di padang mahsyar nggak bisa sujud adalah orang-orang yang ketika di dunia Allah kasih kelapangan, rezeki nggak kurang, kesempatan, waktu luang, tapi tidak dimanfaatkan untuk sujud kepada Allah. Jadi saking marahnya Allah di akhirat, orang-orang yang dulu di dunia tidak mau sholat, tidak mau sujud, sekalian di akhirat Allah bikin tidak bisa sujud sama sekali. Alhamdulillah, itu hari yang mengerikan. Maka orang-orang yang ketika di dunia malah senang sujud, ya, kecintaannya, kesukaannya itu ya ibadah kepada Allah, di akhirat nanti Allah mudahkan, ya, ma'as sajidin, bersama orang-orang yang senang sujud. Maka barusan kita sholat maghrib, alhamdulillah, ya Allah mudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Dan apa-apa yang kalian kerjakan dari setiap kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa ini maksud ayat? Kita kalau berbuat baik nggak usah cari validasi dari manusia. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Di dalam ayat yang lain, masih surah Al-Baqarah, ya, ayat 197. "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Dan apa-apa yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan, ya'lamhu Allah pasti yang mengetahuinya. Ini yang pernah belajar bahasa Arab, ya, ada jawab syarat, ya, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ya'lam, nah, jadi jazm, ya kan? Maknanya apa? Pasti. Kalau di berbahasa itu gini, gimana? Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam pasti panen. Ainama taskunu askun ma'ak. Wah, ini gombal ini. Yang ngerti senyum-senyum. Itu apa namanya? Istri bilang ke suami, "Ainama taskunu askun ma'ak." Dimanapun engkau tinggal, aku akan selalu bersamamu. Ya, bahasa-bahasa seperti itu. Itu yang belajar bahasa Arab ya, seperti itu.
Kemudian Az-Zalzalah ayat 7. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun. Zarrah itu partikel terkecil. Tadi subuh saya jelaskan di Asyhada, zaman dulu kecil ya kita ya. Kalau rumahnya bolong tuh ya, ada matahari masuk. Ada yang terbang-terbang kan? Debu yang terbang, itu zarrah. Seringan itu. Ya, apapun kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun, Allah pasti membalasnya. Jadi maksud dia melihat di situ apa maksudnya? Allah membalasnya. Sekecil apapun seseorang melakukan kebaikan, pasti dia melihat. Maksudnya apa artinya? Allah akan membalasnya. Man amila shalihan fali nafsih. Indah sekali bab ini. Setelah dijelaskan semua kebaikan Allah menyaksikan, semua kebaikan dia pasti dibalas oleh Allah. Ditutup ayatnya ini Al-Jasiyah ayat 15. Man amila shalihan fali nafsih. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya, kebaikan-kebaikan, fali nafsi, Allah kembalikan untuk pelakunya. Apa ini maksudnya? Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Allah tidak butuh kita berbuat baik. Allah tidak butuh kita sholat. Allah tidak butuh pengajian ini. Ya, semua kebaikan yang dikerjakan oleh hambanya, Allah kembalikan kepada pelakunya. Termasuk keburukan. Wa man asaa fa'alaiha. Yang buka Al-Jasiyah itu lanjutannya begitu. Ya kan? Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah kembalikan kepada pelakunya. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang berbuat keburukan, Allah sama sekali tidak dimudaratkan. Oke? Kebaikan apapun yang kita lakukan, Allah sama sekali tidak menerima manfaatnya. Sebaliknya, keburukan apapun yang kita kerjakan, Allah sama sekali tidak dimudaratkan. Kebaikan, keburukan semua dikembalikan kepada pelakunya, kepada fa'ilnya, ya'udu ilal fa'il. Kita masuk hadis. Kata Nabi SAW, ini dari Abu Dzar. Abu Dzar nanya kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal afdal? Amalan apa yang paling afdal? Afdal apa? Yang lebih utama, yang lebih baik. Orang bilang afdal itu wajib pakai dalil. Contoh, di mana? Baliho di pinggir jalan itu kan 2 anak lebih baik. Ya, lebih afdal berarti kan lebih baik kan? Dalilnya mana? Ustadz saya baca itu. Ustadz saya baca itu, tahu nggak bacanya gimana? 2 anak lebih baik. Soalnya nggak ada komanya di situ. Tergantung intonasi bacanya. La haula wala quwwata. Ala kulli hal, mau anak berapa aja tanggung jawab. Ya, saya sudah sampaikan panjang lebar di kajian yang lain ya, bahwa mendidik anak itu wajib. Banyak anak sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Gitu. Jadi semuanya penuh dengan musyawarah. Musyawarah suami istri, mau punya anak 3, proyeknya ke depan gimana? Mau punya anak 2, proyeknya ke depan gimana? Gitu, jangan semangat bikin anaknya semangat. Suruh bantuin didik, tahunya ngasih duit doang, gimana? Ya kan? Anfusakum wa ahlikum nar. Panjang nanti saya bahas tentang hukum KB dan seterusnya. Nah, di lain waktu insya Allah. Apa amalan yang paling afdal? Kata Abu Dzar. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Dalam kurung apa? Tauhid. Mustahil iman tanpa tauhid. Yang dimaksud di sini adalah tauhid. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Bukan sekedar lisan banyak-banyak la ilaha illallah, tapi perbuatannya juga mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia tinggalin dukun, dia tinggalin ramalan, dia tinggalin jimat, hanya bertawakal kepada Allah. Dia tunaikan semua perintah-perintah Allah. Baru itu namanya tauhid. Maka omong kosong kalau orang banyak la ilaha illallah tapi tidak sholat, nggak bermanfaat la ilaha illallah. Benar, ya, tidak bermanfaat. Karena menjaga sholat 5 waktu itu komitmen, konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian jihad di jalan Allah fi sabilillah. Ini di Palestina, di Sudan, di Yaman berlaku jihad angkat senjata. Kalau di Indonesia angkat pena, Pak. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad itu dibagi menjadi 2. Ada jihad dengan pedang, ada jihad dengan pena. Jihad dengan pena itu maksudnya apa? Memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Makanya tujuan utama menuntut ilmu adalah mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, diangkat. Dengan belajar kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang tauhid, yang syirik, yang sunnah, yang bid'ah, dan seterusnya. Qultu, kemudian aku berkata, aku di sini siapa tadi? Abu Dzar. Ayyur riqabi afdal, hamba mana yang paling afdal? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang paling berharga bagi tuannya. Ya, wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Ini kan pertanyaan Abu Dzar kan, di masa waktu itu banyak budak, masih banyak budak. Jadi budak yang paling berharga itu yang paling berharga di sisi tuannya dan yang paling mahal harganya. Qultu, kemudian aku bilang lagi, fa illam af'al, kalau saya nggak bisa melakukan itu, nggak bisa memerdekakan budak, ya, kemudian nggak punya kesempatan jihad itu butuh biaya juga, Pak. Kita modal badan tangan kosong doang, ngerepotin temennya. Nggak bawa senjata, nggak punya tameng, nggak pakai apa, baju besi, terus ikut-ikutan, malah ngerepotin temennya ngelindungin bapak, ya kan? Butuh modal jihad juga, butuh modal alat perangnya juga, perbekalannya selama perjalanan jihad. Kalau nggak bisa itu semua gimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tu'inu soni'an, engkau membantu pekerjaan. Ini juga berlaku sama atasan, manajer. Kalau anak buahnya memang kesulitan, dibantu, ya, diajarin, bukan dimarahin, dimarah-marahin, dibodoh-bodohin, bukan, diajarin mana yang bisa dibantu. Kamu nggak ngerti di mananya, itu. Bukankah amalan yang paling afdal itu memasukkan kegembiraan kepada hati saudaranya, ya kan? Anak buahnya muslim bukan? Berarti saudara kita, Pak. Dia berhak ditolong. Au tasna'u li akhraqa, atau engkau membuka lapangan pekerjaan. Tuh, Nabi yang bilang 19 juta lapangan pekerjaan. Ya kan, niatnya baik, kita hargai niat baiknya kan, innamal a'malu binniyat. Nabi yang bilang, ya, orang yang membuka lapangan pekerjaan itu termasuk amalan yang afdal. Ya gimana? Dia nggak kerja sama orang, otak bisnis, ya kan? Dia ada modal, subhanallah, dia bikin sistem atau gimana, orang jadi dapat pekerjaan, masya Allah. Makanya punten ini, saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Maxim, Gojek, itu kalau yang bikin aplikasinya lillahi ta'ala, jariyah itu, Pak. Iya nggak? Berapa ribu orang itu bisa kerja, bener nggak? Luar biasa. Seandainya lillahi ta'ala, nggak tahu kan, ya kan, yang niat kan yang tahu Allah. Makanya saya kasih apa tadi, seandainya, gitu. Qultu ya Rasulullah,
ara'aita in du'ufta an ba'dil amal. Nanya lagi Abu Dzar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ketika aku ini memang sebagian amal-amal soleh aku lemah mengerjakannya, nggak mampu lah. Jangankan nyiptain lapangan pekerjaan gitu. Dia aja nyari nafkah ya agak sulit sendiri gitu kan. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau tahan keburukanmu, jangan sampai menimpa orang lain. Jangan sampai manusia itu menerima keburukanmu. Itu adalah sedekah atas dirimu. Ya Allah ya Rabbi. Kita diem aja, tidak ganggu orang. Dicatat apa? Sedekah. Masya Allah. Kayaknya yang suka ngikutin saya nggak asing ucapan saya. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat untuk orang lain, mbok yo jangan memudaratkan orang lain. Udah sering ya saya ngucapin begitu ya. Itu teorinya seperti itu kaidahnya. Tadi subuh saya tambahin tuh kajian subuh. Kalau Bapak belum bisa membuat jalan yang mulus, jangan bikin polisi tidur. Ini ada sebentar lagi saya sampaikan. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada nanti. Ya? Itu pegang dulu Pak, pegang. Jadi orang mukmin itu harus punya prinsip apa? Dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya belum bisa berbagi manfaat untuk orang lain, minimal apa tadi? Jangan saya merugikan orang lain. Jangan jadi beban. Nah ini, ya sebenarnya udah lewat ya, tapi saya singgung lagi sedikit nggak apa-apa. Ingat nggak? Sa'ad bin Abi Waqqas lagi sakit keras, negosiasi sama Nabi, ingin menginfakkan 2/3 harta. Sama Nabi dibolehin nggak? Nggak boleh. Jangan. Berapa lagi negonya? Setengah harta. Dibolehin sama Nabi? Jangan. Mana yang kemarin bilang kita ngelarang salawatan, ngelarang apa? Baca Quran, ngelarang apa? Nih, Nabi ngelarang sedekah. Berani bilang Nabi melarang berbuat baik? Berani nggak? Ada hadisnya ini. Ini luar biasa hadisnya ini, faedahnya luar biasa. Ya. Baru ketika Nabi Sa'ad bin Waqqas bilang berapa? 1/3. Nabi izinkan itu juga dengan lafaz as-sulus kasir. 1/3 itu udah terlalu banyak. Makanya nanti ulama fikih itu berijtihad, kalau orang awam kayak kita nih 1/5 udah kebanyakan Pak. Tanya sama istrinya. Kalau suaminya ada 1 miliar, suaminya boleh nggak nyumbang 200 juta buat bikin sekolah Islam? Pasti berat. Bener ya Bu ya? Berat tuh, senyum-senyum ibu-ibunya. Makanya ulama nggak ngambil 1/3, tapi ngambil berapa? 1/5 itu udah kebanyakan. Faedahnya apa? Berani ngomong Nabi melarang orang berbuat baik? Faedahnya apa? Kebaikan adalah segala sesuatu yang dipandang baik oleh syariat, bukan dikembalikan kepada logika manusia. Di hadapan Islam, di hadapan agama Allah, jangan sok pinter. Kembalikan seluruh urusan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Balik ke sini lagi. Iya, alasannya apa? Nabi nggak bolehin Sa'ad bin Abi Waqqas infak 2/3, setengah, bolehnya 1/3 itu udah kebanyakan. Alasannya apa? Betul, wahai Sa'ad, engkau wafat dalam keadaan meninggalkan keluargamu mampu, tidak merepotkan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, itu jauh lebih baik. Berarti ini teman-teman yang masih kerja, yang masih cari uang, ini sampai mati kita cari uang nih Pak. Ini hidup di dunia butuh uang. Ya, teman-teman yang masih semangat cari uang, nabung, ngumpulin uang, ya.
Kalau niatnya untuk menjaga nama baik keluarga, saya nggak mau saya meninggal istri saya merepotkan orang lain. Saya nggak mau saya meninggal anak saya bergantung pada orang lain. Itu sesuai tujuan syariat, tidak tercelah. Paham nggak? Nah, tinggal luruskan niat aja. Jadi bukan untuk berbangga-bangga, alhaakumut takasur, bukan. Tapi kita nambah tabungan, niatnya apa tadi Pak? Ketika saya meninggal, istri saya tidak merepotkan orang lain. Keluarga saya tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu sesuai tujuan syariat. Tapi tidak tercela. Tambahin Pak targetnya. Yang kemarin targetnya baru 1 miliar, 3 miliar Pak. Nah, meninggal tabungannya 10 miliar. Anak istrinya tidak khawatir. Iya nggak? Nah, bismillah. Kemudian lanjutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Kita ini punya persendian kan, Pak? Betul nggak, Pak? Sendi-sendi apa yang sakit sendiri? Waduh. Ini joknya bapak-bapak, anak muda. Setiap manusia itu kan punya persendian, ya. Kata Nabi SAW, kalau masuk di waktu pagi, persendian yang Allah kasih sehat itu, Masya Allah, siapa yang pernah terkilir sendinya? Satu sendi terkilir. Sakit nggak, Pak? Entah terkilir jari tangannya atau kaki, sakit banget ya. Satu sendi terkilir sakit. Pagi-pagi kita masuk pagi tuh, sendinya sehat semua, terus kita nggak bersyukur. Nah, maka Nabi bilang, persendian itu kalau datang waktu pagi ada hak disedekahkan. Hitung aja sendiri sendinya ada berapa. Ada di hadis 360 persendian. Maka subhanallah, begitu lapangnya agama ini, ternyata sedekah itu nggak mesti pakai uang, nggak mesti pakai pakaian, pakai makanan, enggak. Apa kata Nabi? Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Jadi kalau sendi itu ada 360, berarti minimal pagi itu baca tasbihnya berapa? 360. Zikir pagi petang ya. Subhanallah, subhanallah. Sampai berapa? 360. Atau tahmidatin sedekah. Setiap alhamdulillah itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Nah, boleh dibagi ini. Subhanallahnya 100, alhamdulillahnya 100, tahlilnya 100. Sudah berapa, Pak? 300. Kurang berapa lagi? 60. Takbirnya 60. 100 boleh. Karena nggak dibatasin sampai 360 kan? Itu. Setiap takbir juga sedekah, setiap tahlil sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Melarang manusia dari kemungkaran juga sedekah. Nih, indahnya Islam, Pak. Bagi yang ribet ngitung-ngitung zikirnya sampai 360 kali, apa kata Nabi? Wa tujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya, kewajiban menyedekahkan setiap persendian ini diganti dengan sedekah dicukupi dengan apa? 2 rakaat salat duha. Artinya apa? Siapa yang salat duha 2 rakaat, dia telah menunaikan hak persendian. Enak kan? Tinggal wudhu, salat 2 rakaat, hak persendian sudah ditunaikan. Gak usah ini Pak, gak usah repot-repot. Di sana Bapak yang memang ada kegiatan dari subuh ya, udah waktu apa? Senggang setengah 12 tuh udah punya wudhu, masuk masjid, salat 2 rakaat. Boleh didobel salatnya. Apa namanya? Niatnya. Bapak cuma 2 rakaat ya, tapi niatnya niat duha, niat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah wudhu. Boleh nggak? Boleh. Sama-sama sunnah kan? Nah, yang nggak boleh itu fardu digabung dengan sunnah, nggak bisa. Misalnya ibu-ibu mau bayar qadha puasa,
digabung sama puasa Senin, nggak bisa. Kodok ya. Bayar apa lagi? Eh, apa sih? Sumpah itu namanya kafaroh. Bayar kafaroh itu kan kewajiban. Nggak bisa digabung dengan sunnah. Gitu. Waktu itu ada yang tanya ke saya di WA pas tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa itu? Arafah. Pahalanya luar biasa kan? Tanya ibu-ibu, Ustaz, saya belum habis kodoknya, masih punya utang puasa kemarin. Padahal besok 9 Zulhijjah. Bisa nggak digabung puasa kodok sama puasa Arafah? Tahu nggak jawaban apa saya? Ibu, besok 9 Zulhijjah, puasa kodok aja. Karena itu yang wajib kan, puasa Arafah kan sunnah. Jangan digabung niatnya, Bu. Tapi ibu puasa kodok di 9 Zulhijjah, mudah-mudahan ibu tetap dapat pahala puasa Arafah. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Serupanya di mana? Sama-sama puasa. Bener nggak? Tanggal 9 pada puasa Arafah kan? Dia juga puasa. Mirip nggak? Tasabuh kan? Tasabuh sama orang yang puasa Arafah. Saya gituin. Udah, ibu niatnya puasa qada. Mudah-mudahan saya doakan tetap dapat pahala Arafahnya. Oh, semangat ya, alhamdulillah. Jadi tenang gitu tuh. Tenang gitu ya. Memang kita butuh apa? Ketenangan dalam beribadah. Ya, subhanallah. Jadi intinya apa kesimpulannya, Pak? 2 rakaat sholat duha pahalanya itu seperti kita menunaikan hak sedekah seluruh persendian. Uridat alayyal a'malu ummati, ditampakkan kepada Nabi amalan-amalan umatnya. Ya Allah, Pak. Hadis ini, Pak. Coba ya, saya ulangi ya. Ayo kita analisa lebih dalam. Amalan umat kaum muslimin ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak malu tak kita, Pak, kalau kita ngelakuin yang nggak benar. Nah, Allah tampakkan amalan-amalan umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi. Allah, hati-hati nih, Pak. Ya, hasanuha wa sayyi'uha, kebaikannya, keburukannya. Nabi dikasih tahu sama Allah. Nih umatmu berbuat ini nih. Kebaikan-kebaikan ini. Keburukan-keburukan ini. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Di antara amalan baik umatku yang ditampakkan kepadaku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Leres nggak? Tadi bahasa apa? Membuat gangguan di jalan. Ya. Teorinya, logikanya simple. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amal soleh, ya, adalah keimanan. Berarti membuat gangguan di jalan adalah dosa. Nanti dosanya seberapa? Tergantung kualitas gangguannya. Kalau gangguannya permanen, ya dosa jari ya. Hitung aja berapa kendaraan yang merasa dirugikan. Ayo. Saya lagi bahas polisi tidur di teman-teman saya, salah satu ustadz langsung nyambung. Oh iya ustadz, kemarin saya habis ganti shockbreaker. Berapa shockbreaker? 300. Berapa? Tergantung motornya ya. Langsung, ayo. Istri yang lagi hamil, keganggu nggak? Yang lagi haid, iya kan? Pakai mobil, pakai motor sama aja. Subhanallah. Tapi saya perhatikan masyarakat kita belum siap punya jalan bagus. Ada tuh sebelah sana. Tadinya kan rusak nih. Pas sudah bagus tuh di portal. Saya kira ngapain? Bikin polisi tidur, Pak. Setiap depan rumah. Sana tuh daerahnya. Udah tahu belum? Nyebrang lingkar ke sana. Tuh ya. Kalau mau ke Serdang, la ilaha illallah. Dalam hati saya,
Emang masyarakat sebelum siap punya jalan yang bagus, jalan yang benar. Sama kan? Pemimpin yang jujur, yang benar disingkirin. Emang belum siap dipimpin sama orang benar. Iya enggak? Negara sana bagian luar negeri lah. Allahu Karim. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Dan di antara keburukan yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW adalah dahak. Orang buang dahak di masjid, kemudian dahaknya nggak dikubur. Dulu Masjid Nabawi masih tanah. Boleh ngeludah di masjid tapi dikubur, ya. Kan ludah kena tanah kan lama-lama hilang gitu kan. Dan sekarang boleh nggak Pak DKM? Suruh bersihin sendiri. Nah, makanya ada thariqah Nabi pernah ngajarin kalau terpaksa ngeludah, ya lagi sholat nih, bisa apa? Kalau Nabi kan pakai sorban ya, bisa ke sorbannya. Ya, waktu itu ngajarin ngeludah ke bawah kaki terus dikubur. Atau Nabi ngambil sorban yang ngeludah ke situ, terus dipeperin ke baju. Itu salah satu dalil bahwa ludah itu najis tidak? Tidak. Barangkali kita sakit waktu itu kan, ludahnya pahit kan, ditelan juga enek malah mau muntah kan. Nah, lagi sholat boleh meludah, tapi tidak boleh ke arah depan dan ke arah kanan, nggak boleh. Bolehnya ke bawah atau ke kiri. Gimana caranya? Siapin aja kresek digulung tuh, isi tisu. Itu taruh sebelah kirinya sini. Nah, kita kira-kira udah mau mual atau buang ke situ. Salatnya batal tidak? Tidak ya, lanjut. Itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, nah ini seru ini Pak. Masih lama ya? Nih, dari apa namanya? Masih dari sahabat yang sama, yaitu siapa tadi? Abu Dzar. Masya Allah, Abu Dzar ini banyak tuh hadisnya. Kata Abu Dzar ya, anna nasan qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud dusur bil ujur. Manusia datang kepada Nabi, manusia berarti siapa di sini? Para sahabat ya, radhiyallahu anhum ajmain. Para sahabat datang kepada Nabi, lapor. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya tuh banyak pahalanya. Kata sahabat, ini sahabat nih iri sama orang kaya, tapi irinya dengan apa? Sedekahnya. Bukan iri punya mobil, bukan iri punya rumah, enggak. Dia juga pengen sedekah kayak orang kaya. Pengen berangkatin umroh orang lain. Kepengen tuh sahabat. Bermula dari apa? Niat yang lurus, niat yang baik. Dia pengen punya harta itu supaya apa? Bisa bantu orang lain. Subhanallah. Disebutin kata sahabat, yusalluna kama nusalli, orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, orang kaya itu puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, itu baru, dan mereka sedekah dengan harta-harta mereka. Nah ini yang dikeluhin sahabat yang datang ini. Mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Dijawab sama Nabi, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah sudah menjadikan sedekah buat kalian? Jadi jelasin tadi di awal hadis. Bikulli tasbihatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, wa kulli tahmidatin shadaqah, wa kulli tahlilatin shadaqah. Kita nggak bisa sedekah uang, bertasbih, banyak-banyak tasbih, sama aja sedekah. Banyak-banyak apa namanya? Tahmid, takbir, tahlil. Tahu hadisnya Pak? Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu ingat dengan Allah, yang selalu berzikir, dengan orang yang tidak ingat Allah, ya tidak berzikir, sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. La ilaha illallah.
Dan sebaik-baik zikir ada dengan apa? Sholat. Surah Toha ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Ya. Jadi senantiasa orang menjaga salat 5 waktu. Kalau catat dia orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, Pak, dasarnya itu dulu. Nanti Allah beri hidayah orang yang menjaga salat 5 waktu itu, habis salam enggak langsung pergi dia. Pasti zikir setelah sholat. Melulu itu, Pak. Ada siswi saya ngeluh ya, katanya diganggu apa segala macam ya, diganggu jin ya, gampang sakit segala macam. Saya bilang, kamu zikir nggak setelah sholatnya? Sholatnya perbaiki, tumak nina yang benar sholatnya. Habis sholat zikir. Sampai saya praktekkan di kelas itu, Pak. Ayo zikir setelah sholat, coba ayo. Astagfirullah, terus. Cuman 3 menit doang. Paling lambat 4 menit. Jajal nanti habis sholat isya. Sebelum zikir tuh lihat HP jam berapa. Nanti beres zikir lihat HP lagi. Cuman berapa menit? 3-4 menit doang. Kadang ada waktu yang sebentar itu dibikin was-was oleh syaitan. Buru-buru ingin melakukan kegiatan setelah sholat. Bener gak? Habis sholat mau inilah mau ini. Loh bentar cuman 3 menit doang. Zikir dulu. Habis zikir mau parkur, mau parkir terserah. Ya kan? Zikir dulu sebentar doang ya. Nanti sama syaitan dibikin, udah zikirnya bisa di motor, zikirnya bisa sambil jalan, tapi nggak lanjut. Kalau mantap salam habis itu lupa ngapain lagi, ya kan? Awas itu ya. Jangan meremehkan zikir setelah sholat, karena itu demi Allah benteng. Orang yang setelah sholat zikirnya bagus, berkualitas, tidak mudah diganggu oleh jin, syaitan, dukun, nggak mudah. Zikir setelah sholat itu luar biasa dahsyat. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Tadi udah saya ini ya, saya jelasin ya. Ini yang ujungnya nih. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada kemaluan kalian ya, suami datengin istrinya dihitung sedekah. Sahabat heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya kemudian dikasih pahala. Heran kan? Gitu kan, melampiaskan syahwat kan? Dapat pahala, heran sahabat. Nabi jawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian kalau syahwat itu dilampiaskan kepada yang haram? Dosa enggak? Demikianlah kalau syahwat itu diletakkan kepada yang halal, maka dia dapat pahala. Masya Allah. Ini gara-gara hadis ini ada yang ada yang nanya ke Ustaz Syafiq. Pertanyaan di kertas. Ustadz, semenjak suami saya tahu bahwa mendatangi istrinya adalah sedekah, suami saya minta jatah tiap hari. Gimana ini Ustadz? Benar ada pertanyaan. Saya ya Allah. Ya Allah karim la ilaha. Nih PR nih, saya kasih tugas. Saya sampaikan hadisnya, cari sendiri referensinya ya. Ada keutamaan di hari Jumat. Barang siapa di pagi hari Jumat dia menyebabkan dirinya wajib mandi, istrinya juga jadi wajib mandi, kemudian dia punya wudu, datang ke tempat sholat Jumat ya. Dia mendengarkan khutbah Jumat itu, dia tenang, dia dapat pahala seperti sholat malam selama setahun. La ilaha illallah. Jadi yang sahih itu, ya mohon maaf ini ada anak kecil ya. Yang sahih itu mendatangi istrinya itu hari Jumat. Nah, kalau malam Jumat saya belum dapat dalilnya. Nah, kan tadi kalau bilang afdal harus pakai dalil. Ya kan? Masyarakat kenalnya, malam Jumat nih sunnah. Mana dalilnya? Udah dapat belum? Ayo. Jangan selama ini ikut-ikutan doang. Nah, yang ada hadisnya yang sampai kepada saya, ya dicari referensinya ya. Hari Jumat, Pak.
Nah, makanya sahabat itu dulu, di masa sahabat juga dijelaskan, para sahabat itu habis sholat subuh, udah zikir pagi ya, pulang mbak ke rumah, ngapain? Bantu istrinya. Apa yang bisa dibantu istrinya? Terus udah selesai itu baru sedekah. Nah, udah beres sedekah, mandi bersih segala macam, ke masjid, Pak. Nah, itu yang disebut sholat intizor. Sholat sunnah yang nunggu apa imam naik mimbar itu namanya sholat sunnah intizor. Nah, itu nggak dilarang sampai kapan aja. Batasnya sampai kapan? Imam naik mimbar. Ya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan imamnya kan, baru itu nggak boleh sholat lagi. Gitu. Nggak usah bahas apa azan 2 kali di masjid, udah ini perkara lain. Ya, saya nyampaikan hadis tadi. Ya, cari sendiri referensinya ya. Kan kalau jelas referensinya lebih semangat apa namanya beramal kan. Nah, al ilmu qabla al qawli wal amal. Wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Gitu Pak. Jadi yang sunnah malam Jumat apa hari Jumat? Bukan berarti dilarang, double juga boleh Pak. Malamnya sedekah, paginya sedekah lagi. Barangkali ada pengantin baru kan, beda. Jadi faedahnya apa tadi Pak? Sesuatu yang kalau diletakkan kepada yang haram dia dosa, maka kalau diletakkan kepada yang halal dia jadi berpahala. Masya Allah. Ya. Yang berikutnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ini masih dari Abu Dzar ini, masya Allah banyak dia. Ya, jangan engkau meremehkan suatu kebaikan pun apapun itu. Ya, hal-hal yang dipandang remeh oleh sebagian masyarakat ya. Walau antal akhaka biwajhin taliq. Walaupun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah apa? Berseri-seri taliq. Berseri-seri ini di atas level senyum. Tahu Bapak berseri-seri enggak? Dapat arisan, langsung berseri-seri. Kayak orang paling bahagia. Padahal uang dia sendiri ya. Tapi benar senang. Atau ada orang yang bayar utang ke bapak. Utangnya banyak lagi. Utangnya banyak lama nggak dibayar. Tiba-tiba pagi-pagi ngelihat rekening. Dari siapa ini? Ya Allah, akhirnya bayar juga si fulan. Wah, itu senang banget itu, benar nggak? Itu namanya berseri-seri. Itu namanya berseri-seri ya. Jadi di atas apa? Bukan sekedar senyum. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang mukmin itu menular. Betul nggak? Nular, Pak. Begitu juga kesedihan. Kalau kita dengar berita duka dari saudara kita, kita ikut sedih. Ya kan? Nah, betapa baiknya, alangkah indahnya kalau kita ketemu saudara kita, wajah kita apa? Berseri-seri ya. Jangan ketemu saudaranya, wajahnya dilipat, habis itu narik sini kayak. Set, jelas tuh lutut biasanya. Ada uang nganggur nggak? Pasti tuh bahasanya itu. Bahasanya tuh. Jangan lah, berseri-seri. Subhanallah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini mirip hadisnya ya. Ini saya bacakan aja deh. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Setiap persendian manusia, setiap masuk di pagi hari itu ada hak disedekahkan. Ta'dilu bainal isnain shadaqah. Mendamaikan dua orang yang lagi musuhan, sedekah. Tu'inu rajula fi dabbatihi wa fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kita nolong orang naik kendaraan. Mungkin orang ada bawa-bawaan apa segala macam ya, ditolongin tuh. Atau kendaraan ada yang nyala motor enggak nyala-nyala ya? Enggak nyala-nyala, kuncinya belum dicetrek gitu. Saya pernah nolongin apa ya, ustazah ngajar juga di Lanif. Motor itu
Sampai dia nelpon suaminya, mau datang suaminya, tahu nggak? Saya datang kan, standarnya Pak. Saya datang standarnya diginiin cekrek, seret langsung nyala. Alhamdulillah. Memang Pak, sesuatu yang sederhana, kalau nggak tahu ilmunya, susah. Benar nggak? Itulah kata Imam Al-Bukhari apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib berilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Sesederhana itu. Kita nggak tahu ilmunya, nggak nyala-nyala itu motor, benar? Kalau perlu manggil damkar juga. Damkar datang, lah bobo, ini doang nih bos. Subhanallah. Jangan remehin ilmu, kalau tahu ilmunya kan, masya Allah ya. Kemudian berikutnya, mana tadi? Wal kalimatut thayyibah shadaqah, ucapan yang baik sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah orang yang datang ke tempat sholat sedekah. Ini saya tambahin ya. Ada syaratnya. Harus punya wudu. Punya wudu dari rumah. Saya nggak ngebayangin begini Pak. Kalau dari rumah sini punya wudu ke masjid, sedekahnya dihitungnya dari mana Pak? Setiap langkah. Satu sedekah ya. Shadaqatun itu mufrad Pak. Bagaimana kalau melangkahnya itu ke Masjidil Haram? Dari hotel udah punya wudu, dia langkah kaki ke Masjidil Haram. Bisa jadi setiap langkahnya 100.000 kebaikan. Nah, diingetin jamaahnya nih yang hotelnya agak jauh, biar nggak ngeluh. Bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak-banyaknya. Kalau nggak tahu ilmunya, marah-marah ke travelnya, ngeluh ya kan? Diingetin. Bapak Ibu yang sabar, kita umroh ini dalam rangka apa? Ibadah. Allah takdirkan hotelnya agak jauh. Barangkali Allah ingin menghapuskan banyak kesalahan-kesalahan kita. Masuk akal nggak Pak? Nah, ya. Semua kebaikan yang dikerjakan di Mekah kan, Allah lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. Ini kadang-kadang kalau nggak nyampe ke sana ngeluh aja Pak. Ya kan? Marah-marah ngeluh ya. Coba kalau tahu ini, oh santai sabar. Kalau perlu lebih jauh hotelnya, ya kan? Subhanallah. Makanya nanti diajari jamaahnya. Nah, kemarin saya ngisi manasik di mana? Jalan ya. Terus di Taman Krakatau saya ajarin Pak. Bapak Ibu kalau umroh, salat maghrib itu kan sebelum maghrib ke masjid kan? Sampai isya di masjid. Jangan habis sholat maghrib balik ke hotel. Waduh, bolak balik habis waktunya di jalan. Bawa mushaf kecil. Jadi diniatin. Zuhur juga begitu Pak. Sebelum zuhur ke masjid kan? Kalau perlu sampai asar di masjid. Ya, suami istri itu. Habis sholat asar pulang. Ya, mandi apa beres-beres kan? Sebelum maghrib ke masjid. Pulangnya kapan? Habis isya gitu. Dimaksimalkan. Ngomong kapan berangkat kita ini? Amin ya Allah, ya mudah-mudahan. Kan diawali dari niat dulu kan? Nanti Allah ijabah ya subhanallah. Itu tadi punya apa? Azan apa imsak? Kalau di masjid sana imsak. Karena habis azan lanjut ke sana. Kalau di sini enggak ya? Ya udah. Qadarullah masyaallah ya. Insya Allah ini ada part 2-nya ini, banyak banget hadisnya tentang jalan-jalan menuju kebaikan. Insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan lagi ya. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.